Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Habib Muhammad, Habib Uthman, Habibana Ali bin Uthman, Al-Habib Ustadz Abdurrahman bin Farid Al-Mutahhar, wal Habib Muhammad Aidin, dan juga semua para habaib yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus juga kepada Ustadz Aunur Rahim dan Abu Al Habib Saleh bin Ali bin Alawi Al-Kaf, matta'na bituli hayatihim syarifah ma'asihah wal afiyah, yang ada di dalam majlis ta'lim dalalah alal huda, dan juga merupakan binaan daripada Habib Abdurrahman Al-Mutahhar, pondok pesantren Ar-Ribat. Semoga madrasah Ar-Ribat dan juga majlis Dalalah Alal Huda menjadi mercusuarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan akan menjadi kebanggaan untuk guru-guru beliau, dan kebanggaan insyaallah qurratan ain li sayyidil kaunain. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Jadi kalau Habib Saleh menyampaikan banyak tentang fadilah-fadilah burdah dan apa keutamaan-keutamaan dan khasiat burdah, maka dulu pernah Mbah Hashim Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu pernah datang kepada Sayyidil Jad, kakek saya Al Habib Alawi. Ketika itu beliau membawa burdah, bawa kitab burdah begini. Hashim itu bawa burdah, datang, entah Habib Alwi yang datang ketika itu, yang penting dilihat Mbah Hashim ketika itu baca kitab burdah. Maka kemudian kata Mbah Hashim berkata kepada Habib Alwi, dia mengatakan bahwa pamanmu Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi itu pernah mengijazahkan siapa-siapa kalau orang itu dia takut kepada satu hal yang zalim atau kezaliman, atau takut kepada orang-orang yang zalim, maka bacalah burdah. Semua burdah dibaca, kata Habib Alwi. Iya, bacalah kitab burdah ini atau qasaid burdah. Paling tidak baca jantungnya burdah. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kufari anhu ami. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin. Ketika Allah Ta'ala itu memuliakan dan menyembunyikan, menyelamatkan Nabi Muhammad dan kekasihnya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabah jalil Rasulullah, sahib jalil Rasulullah, dari pandangan matanya orang-orang kafir. Itu katanya Mbah Hashim berkata kepada beliau, baca itu bait, insya Allah tidak akan terkena kezaliman orang-orang yang zalim. Waktu itu diijazahkan sama Sayyidil Habib Alwi kepada anak-anaknya. Antaranya Habib Anis dapat ijazahnya. Sayyidil Walid, saya punya abah, adiknya Habib Anis, dapat ijazahnya. Ammati, semua dapat ijazahnya. Lalu Sayyidil Walid mengijazahkan kepada Al-Fakir dan kepada Ikhwani. Baca ini insya Allah gak kena kezaliman dan tidak terkena apa-apa. Musibah, mara bahaya, petaka dan lain-lain. Alhamdulillah kemudian kita tafsirkan sendiri. Waktu saya disuruh sama saya punya abah pergi ke Soniten untuk beli obat di apotek, sampai di perempatan Kali Larangan itu ada tilang. Ada polisi. Ya enggak? Begitu ada polisi, maka kita merapat. Begitu merapat, saya teringat sama saya punya abah. Baca itu insya Allah kau tidak terkena apa-apa. Cuman begitu tadi kata Habib Saleh, begitu sampai saya di depannya polisi, lupa konsidanya apa ya. Wa mahawal ghoru apa-apa gitu, lupa pokoknya. Subhanallah katanya abah itu, kalau kau lupa kau ketangkep. Kalau kau nggak lupa insya Allah nggak ketangkep. Subhanallah saya lupa. Wama prit. Ayo masuk sini. Minta rebuesnya. Minta SIM-nya dan minta STNK-nya. Subhanallah saya bawa rebues, saya bawa surat-surat, saya bawa SIM, saya bawa STNK, saya bilang sama polisi, mau kemana saudara? Saya mau beli obat di apotek sebelah sini, karena kebetulan saya punya orang tua yang suruh saya gitu-gitu. Lain kali hati-hati ya, kalau di jalan silakan pakai helm, kalau helm saya kopiah Pak polisi, yaitu helm akhirat. Ini ada helm dunia katanya. Ala kulli hal subhanallah semua itu bi'tigad. Dikatakan lau i'tagada ahadukum fi hajarin la nafa'ah.
Kalau andaikan seseorang itu i'tikad kepada sebuah batu saja, maka batu itu bisa memberi manfaat. Bukan batunya yang ngasih manfaat. Tapi Allah Ta'ala turunkan khasiat kepada itu benda, dan kemudian benda itu memberikan manfaat. Biwasitat itu benda, manfaat tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga sempat mendapat banyak kisah dari Sayyidil Walid, saya punya abah. Itu kisah dia banyak baca kitab, namanya kitabnya dari kitab Maulid Syaraful Anam yang dikarang oleh Imam Al-Hariri. Al-Imam Al-Hariri. Pakai ra semua itu Al-Hariri. Namun hadal Imam Al-Hariri enggak bisa mengucapkan huruf ra. Karena dia cedal. Jadi kalau orang mengucap ra itu gha. Satu kali waktu penguasa dari itu zaman mengumpulkan ulama di dunia. Dari ulama ini, 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 dari ulama ini dikumpulkan termasuk Imam Al-Hariri. Tujuannya penguasa itu ingin mengolok-olok Imam Al-Hariri. Ingin mengolok Imam Hariri supaya dia diperolok-olok atau ditertawakan oleh ulama dunia. Ini Imam Hariri bukan main ini. Alimnya bukan ahli lughah. Namanya sampai dia punya karangan itu ada Magamatul Hariri. Itu kayak jenis kamus. Yang tidak ada di Munjid, itu ada di dalam kitab Magamatul Hariri. Dulu zaman saya waktu SD dulu diajari sama Ustadz Abdul Qadir Al-Jufri. Asli Pekalongan. Ada Ustadz Abdul Qadir Al-Jufri, Allahyarham, sudah meninggal. Ini hafal, Magamatul Hariri hafal, kemudian Munjid hafal. Saya tanya sama Ustadz Abdul Qadir ini hafal dari mana antum Ustadz? Ana hafal dari Ustadz Hasan bin Muhammad Baharun Bondowoso. Ada Ustadz Hasan bin Muhammad Baharun Bondowoso punya anak namanya Profesor Dr. Muhammad bin Hasan Baharun. Ada alim, Masya Allah. Alim, laudha'i abgari. Satu kali waktu Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ya rahimahullah wa radhiya anhu, datang ke Bondowoso. Sampai di Bondowoso berbicara di Madrasah Al-Khairat. Di Madrasah Al-Khairat. Berbicara Abuya Sayyid Muhammad. Abuya Sayyid Muhammad berbicara dengan bahasa baligh. Dengan bahasa yang sangat betul-betul tinggi. Mr. Sayyidil Habib Umar berbicara dengan bahasa yang begitu sempurna, bersajak, enak kalau didengarkan. Kata Abuya Sayyid Muhammad, faqrah am atakallam fi kulluh ini alal kalimah kullaha. Katanya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, takallam fima badalak. Ente bicara sak puasnya. Wa ana bau tarjim. Kalau katanya Abu Said Muhammad, pegang ini kertas, notes, pegang ini bolpen. Kalau kita taruh kertasnya, kita taruh bolpennya. Didengarkan. Kayak bawa tape rekam, antum tahu. Nah, ada Abu Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki berbicara anir Rasul. Rasulullah wa ma'adraka ma Rasulullah. Sampai yabkun. Sebagian orang-orang yang paham dari orang-orang tua. Misal Habib Ja'far bin Alawi Al-Muhdar. Habib Ahmad cetak dua. Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar. Ada dari alimnya sampai dibilang cetak dua. Cetak dua itu artinya kepala dua. Dari alimnya orang. Gak bisa nyunggi kepala itu dengan otak satu. Otaknya dua. Hada yufti arba' madahib. Misal Habib Abdurrahman ini. Alim, faqih, Masya Allah. Anak sering mengikuti daripada tulisan-tulisan beliau ini. Ya, hani'an lahu. Wa hani'an Habibana Ali bin Uthman. Kadhalik, Masya Allah. Ma'anal Habib, ya khair Habib. Hadha. Ya, dalana alal khair, insyaAllah. Ikhwan yang dimulakan Allah Ta'ala, subhanallah, Abu Sayyid Muhammad berbicara. Bicara, anak hadir itu waktu. Anak dituntun sama jadi syekh. Dituntun. Katanya jadi syekh, inti lihat. Habib Hasan bin Muhammad Baharun. Dalam menerjemahkan inti lihat. Satu persatu inti lihat. Kalau bilang inti catat. Dicatat. Anak catat itu. Sampai catatan sekarang ada notesnya itu. Anak pegang notesnya. Abu Said Muhammad berbicara tentang Rasulullah. Bagaimana fadilah Rasulullah dibandingkan dengan para anbiya. Jadi dia menafsirkan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itu diterjemahkan atau dikupas sama Abu Said Muhammad dengan kupasan yang luar biasa.
Hebat. Bicara 1,5 jam. Dilihat sama Habib Hasan bin Muhammad Baharun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Abu Yazid Muhammad, berdiri Habib Hasan bin Muhammad Baharun, berbicara menerjemahkan harfan biharf. Harfan biharf. Abu Yazid Muhammad ini arif billah, ngerti orang berbahasa ini kurang, ini sedikit kurang. Waktu pernah datang ke Solo, dia berbicara satu pembicaraan, diterjemahkan sama satu orang penerjemah. Kalimatnya Abu Yazid Muhammad ada yang hilang satu. Kata Yazid Muhammad, kurang ini. Ini satu bait gak ini bawa ini. Ngerti. Ada Habib Hasan bin Muhammad Baharun yang menerjemahkan satu persatu. Titik komanya Abu Yazid Muhammad gak hilang sama sekali. Nah, katanya saya punya Ustaz Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri yang mengatakan saya menghafal munjid. Louis Makhluf itu yang ngarang orang Kristen. Louis Makhluf. Itu dia menghafal itu anak baru menghafal kira-kira 1/4 dari munjid. Amma syekhi Ustaz Hasan bin Muhammad Baharun kul munjid hada. Wa Magamatul Hariri. Ditambah lagi kitab-kitab yang lain dari beberapa gamus yang ada. Itu dihafalkan. Wayakat an yahfad kitab al-ihya bidharil ghaib. Cerdas. Ustaz Hasan bin Muhammad Baharun di Bondoso. Rahimahullahu rahmatal abrar. Sudah pada meninggal orang-orang tua kita. Insyaallah akan muncul nih Habibana Adi, Habibana Abdurrahman, Habib Saleh Al-Kaf, dan juga anak-anaknya Habib Muhammad Aidid, dan juga asatid kita ini Masya Allah. Dari tunas-tunas luar biasa ini yang akan muncul dan akan jadi ulama-ulama besar. Amin ya Rabbal. Nah, satu kali waktu Imam Hariri ini diundang sama penguasa itu zaman untuk berbahasa dengan banyak roknya. Gunakan satu kalimat yang banyak roknya. Kata para alim ulama, coba tunjukkan kepada kami kira-kira bahasa apa dan kalimat apa yang harus kami ucapkan dengan begitu fasih. Kalimatnya, amaral amiru an yahfura hufratan fi wasatit tariqi. Amaral amiru an yahfura hufratan fi wasatit tariqi. Penguasa itu memerintahkan untuk melubangi satu lubang di tengah jalan. Ayo ucapkan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Amaral amiru. Alah, luput, kalah. Kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai a'udzubillah, pakai bismillah, Allahu sallam Muhammad. Salah, luput. Sampai gilirannya Imam Hariri, dia nggak bisa. Amaral amiru nggak bisa. Tapi dia alim. Dia ngambil sinonimnya. Hakamal hakimu an yajubba jubban fi batnis sabili. Gak ada roknya. Harun Rashid angkat kepala mengatakan yang lebih tepat dikasih hadiah hanya kamu. Sama alim ulama yang lain 16. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah, kata para alim ulama. Sampai itu waktu penguasa mengatakan, "Tolong Imam Hariri berikan saya satu kalimat yang kalau dibaca dari depan dan dari belakang sama." Apa? Us'armala idza ara war'a idzal mar'u sa'a. Coba inti kalau inti bisa nulis, inti baca dari depan us'armala idza ara war'a idzal mar'u sa'a. Itu kalau dibaca dari belakang sama. Us'armala idza ara wara'a idzal mar'u sa'a. Artinya lindungilah para janda. Janda tua, jangan janda muda. Lindungilah para janda-janda miskin yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, yang kalau mereka itu butuh bala bantuan makanan atau sandang pakaian, maka berbuat baiklah walaupun mereka adalah orang yang belum tentu bisa berbuat baik kepada kamu. Us'armala idza ara wara'a idzal mar'u sa'a. Itu kalau dibaca kayak kita, kata. Tamat. Tapi kata, ini kalimat. Jumlah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka diangkatlah Imam Hariri adalah imam ahli lughah fi zamani. Itu Imam Al-Busiri. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, dalam kitab saya akan mengupas sedikit saja, mungkin 5 menit atau 7 menit, dari kitab Risalah Adab Sulukil
murid Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wal takun laka ayyuhal muridu inayatun tammatun bi suhbatil akhyar. Hendaknya engkau wahai para murid punya perhatian yang sempurna duduk sama orang-orang baik, bersahabat dengan orang-orang baik, bersahabat dengan para alim ulama, sama wali-walinya Allah Ta'ala, sama para kiai, sama mereka orang-orang salihin. Wa mujalasati salihin al-abrar. Duduklah dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik. Itu zaman kalau sekarang kita ada fotonya Al-Habib Abu Bakar, ada fotonya Habib Ali Kuitang di sana, ada fotonya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, ada fotonya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ada fotonya Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, ada fotonya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, wal Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, wa Mbah Hashim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Ini orang duduk sama mereka, kita lihat wajahnya saja adem. Ya enggak? Kita lihat wajahnya tok adem. Fotonya Habib Abdul Qadir bin Qutban, adem. Fotonya mereka para kiai, kita lihat adem. Saya kalau lihat fotonya Mbah Hamid Pasuruan, kalau saya sumpek saya lihat fotonya Mbah Hamid, adem. Kalau lihat fotonya panjenengan tambah ndak adem saya. Tambah sumpek. Ya enggak? Orang dulu itu kalau dilihat fotonya adem, seneng. Adem, ayem, tenang, tentrem. Masya Allah dapat jawaban. Orang-orang dulu begitu. Kalau dilihat saja bagaimana diri mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka duduk, suhbah, bersahabat. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah tidak mengatakan wa kunu minas sadiqin. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadikan dirimu bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar-benar di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa suhbatul akhyar. Wa kun syadidal hirsi ala talabi syaikhin salih. Pertama, betul-betul semangat. Cari seorang guru yang saleh. Guru yang alim, guru yang saleh. Misal Habib Abdurrahman, misal Habib Ali bin Utsman, misal guru-guru kita yang ada di sini dan para habaib kita. Cari mereka, enggak ada. Cari sampai hatta ke negeri dunia. Sampai ke ujung dunia sana, cari. Hatta ke planet Pluto kalau perlu. Cari. Alhamdulillah di Kudus banyak ulama, banyak kiai. Bahkan kiai di Kudus punya banyak karangan yang dibaca oleh ulama-ulama Hijaz. Ulama-ulama Hadramaut. Ulama-ulama di mana? Mbah Arwani, Kudus. Masya Allah, alim, allamah. Sampai dikatakan Quran berjalan di atas bumi. Dari pinternya Al-Quran beliau ini. Para habaib kita, Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Allama, sampai dikatakan Sultanul Ilm. Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Allama. Enggak bicara pembicaraan kecuali hikam. Hikmah. Sampai saya sempat menulis beberapa untaian kalimatnya Habib Salim, terkumpul ada satu jilid begini. Kullu hikmah wa kullu hikam durar wa nafais minal Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Belum lagi para alim ulama yang sama seperti beliau. Nah, duduk wakun syadidal hirsi ala talabin syaikhin salihin mursyidin nasih, yang menunjukkan kita, yang menasihati kita. Arifin bisyariah, alim, ngerti, bijak dalam syariah. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu ada Habib Anis. Itu arif bisyariah. Habib Alwi Ba'agil, arif bisyariah. Saya kalau lihat Habib Alwi Ba'agil, saya lihat Habib Alwi Ba'agil itu ingat sama Jaddi Syekh. Saya ingat Habib Husain bin Abu Bakar As-Segaf Bangil. Saya ingat Habib Hasan bin Ahmad Baharun Rajib Bangil. Saya ingat sama guru-guru saya. Dan masih banyak Habib Ahmad bin Alawi. Jalannya, tariqahnya Habib Alwi ala tariqatis salaf. Sampai dikatakan apa? Dikatakan man la salak fi tariqah luh tahayyam wada' fayafuru an nabi siru alal ittiba' khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Sampai tapak tilasnya sama dengan tapak tilas orang-orang dahulu. Para kiai dulu, para habaib dahulu, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza mursyidin nasihin arifin bisyariah. Arif bisyariah. Orang arif bisyariah itu bagaimana? Arif bisyariah itu ngerti. Bukan saja alim bisyariah, arif. Bisa menempatkan syariah tepat di tempatnya. Ada namanya arif.
Bagaimana caranya? Misalnya, kalau sekarang antum diundang orang di acara kemanten. Apa ayat yang dibaca? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kan gitu. Kalau tidak arif bagaimana dia? Alim saja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemantennya nangis. Kenapa? Habis dari kemanten suruh mati. Kasih racun di rumahnya, di kamarnya biar mati. Tidak tepat. Ada namanya alim, tapi tidak arif. Orang-orang dulu, para kiai kita, para habaib. Orang dulu itu alim wa arif. Ngerti cara menempatkannya, dia faham. Kata Habib Ali Habsyi sampai Masummiyal arif billah illa wahwa ya'rif jami'al lughat wa jami'al ma'ani fil alam. Ngerti semua ma'ani. Terakhir, salikin lit tariqah, nuntun muridnya ke jalan yang baik. Ke jalan Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jalannya siapa ini? Ya jalannya orang-orang dulu. Yang selamat adalah jalannya dulu. Khairul quruni qarni. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik masa itu adalah masaku. Tsummal ladzina yalunahum Tsumalladzina yalunahum. Dha'iqin lil haqiqah. Ngerti dan bisa merasakan hakikatnya. Jadi kalau dulu zamannya kita, ya Allah, saya masih kecil itu, masih muda, kalau sudah hadir maulid malam Jumat, itu ada Habib Anis itu bisa dha'iq. Bisa ada rasanya. Maulid itu ada rasanya. Ngerti ada rasanya. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf itu muridnya Habib Anis. Itu ngerti cara menempatkan sesuatu, dia paham. Dha'iq lil haqiqah. Jadi dha'iq lil hadhil qasidah, dha'iq bimadihin nabi, ngerti caranya bagaimana memuji Nabi Muhammad. Itu kalau sampai dulu saya pernah ditegur sama Habib Syekh, kalau waktu ada qasidah, waktu makanan itu dihadirkan, jangan makan, dengarkan qasidah, itu lebih nikmat dari makanan. Tapi saya belum paham karena masih muda ketika apa rasanya? Nasi goreng bukan. Nasi kuning ya bukan. Nasi kebuli bukan. Tapi sekarang saya bisa merasakan, iya nikmat. Kalau yang bawakan kayak Habib Soleh tadi, kayak Munsyidin tadi. Bawakannya nikmat. Syahdu, merdu, tenang, adem. Bisa menitik air mata. Subhanallah. Itulah ikhwan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dha'ikin lil haqiqah. Kamilil akli, wasi'is sadri. Lapang dadanya, mau dicaci, mau dimaki, mau dibunyi-bunyikan, mau diapakan, terserah. Orang seperti ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ketika dia tengah duduk bersama dengan murid-muridnya, ada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Allahyarham, sudah meninggal dunia Abu Bakar Masyhur, yang dikatakan sebagai seorang yang allamah, mufakkir Islami, yang mengarang kitab Fiqhut Tahawulat. Habib Abu Bakar Masyhur itu yulazim Habib Abdul Qadir lebih daripada 35 tahun. Dulu sama Habib Qadir bin Ahmad Segaf. Duduk Habib Abdul Qadir, ila datang satu orang anti ahlus sunnah, anti maulid, anti zikir tahlil, anti haul, anti ini, anti itu. Dia bicara, jangan percaya sama orang yang duduk di bawah itu. Itu bapak tua, begini. Senyum Habib Abdul Qadir. Katanya Habib Bakar Masyhur, ya Habib, semua yang dia katakan saya catat. Untuk saya jawab besok pagi. Boleh enggak Habib? Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, tamin qalbak washrah sadrak. Tenangkan kau punya hati, lapangkan kau punya dada. Pulang Habib Bakar Masyhur, enggak tidur malam itu dia. Menjawab poin-poin orang tadi yang berkata di majelisnya Habib Qadir bin Ahmad. Hari besoknya, pada maghrib, datanglah Habib Bakar Masyhur ke majelisnya Habib Qadir bin Ahmad, nyodorkan itu kitab. Habib, sudah selesai kitabnya, untuk saya jawab kalau orang itu datang. Dilihat sama Habib Qadir bin Ahmad. Lihat, orang enggak pernah gelokkan orang Habib Qadir. Barakallahu fiik, juhdun mubarak. Kau anak yang berkah. Lakin khabbi hadza indak, biar orang itu datang sama saya, insya Allah dia akan percaya mana yang benar dan mana yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Enggak usah dijawab. Jawaban luar biasa. Itu yang menghujam ke dalam hati
Habib Abu Bakar masyhur. Hadza dhaik lil haqiqah. Wasi'is sadri. Kamilil aqli. Sempurna akalnya, lapang itu dadanya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu satar lagi sampai dikatakan hasanis siasah. Bagus siasatnya, politiknya bagus. Artinya politiknya bagus bagaimana? Kalau sekarang ini kita sudah jam 10:04 atau jam 10 lebih 20 menit, perut keroncongan semuanya. Hasanul siasah bagaimana? Ya diberhentikan saja ini ta'lim sudah. Namanya hasanul siasah. Arifin bitabagatin nasi mumayyizin baina gharaizihim wa fitarihim wa ahwalihim. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya terakhir kata Habib Abdullah Al-Haddad, apa? Fa'alqi nafsaka alaihi wa hakimhu fi jami'i umurik. Maka jadikan dirimu, kuatkan kau punya pandemen dan jadikan kuat kau punya pendapat fi jami'i umurik. Jangan dengarkan omongan orang. Di dalam segala perkaramu, warja' ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'nik. Pulangkan semua pendapatmu. Kau punya ra'yi, kau punya ide, kau punya yang namanya apa? Multi brilianmu yang ada di benak otakmu ini, semua letakkan ada di depan gurumu. Saya mau nikah guru. Saya mau punya anak guru. Saya mau majlis guru. Betul Habib Abdurrahman. Enggak bikin ini majlis kecuali datang sama guru-gurunya. Habib Ali bin Uthman Ba'akil. Tidak mengajarkan kecuali dia izin sama guru-gurunya. Maka dikatakan apa? Katakan warji' ila ra'yihi wa masyuratihi fi kulli sya'nik. Waqtadi bihi fi jami'i af'alihi wa aqwalih. Ikuti semua perbuatannya. Ikuti semua ucapan-ucapannya. Illa fima yakunu khasan minha bimartabatil masyakhah. Kecuali ada satu khususiyah. Martabat keguruannya jangan diutik-utik. Martabat keguruannya jangan diganggu-gugat. Misalnya, gurunya kenapa kok dia dukhan, merokok itu? Kenapa? Itu gurumu? Iya. Stop. Gak usah bicara apa-apa. Kenapa guru saya nggak sholat jamaah bersama dengan ada di pondok pesantrennya? Uskut. Itu gurumu kan? Iya. Nanti dia punya hal sendiri. Selama itu kau punya guru, itrah fima baina yadayh. Kullama fi sya'nik wa kullama fi yadik wa kullama fi nafsik itrah baina yadayh. Apa yang ada sama dirimu, kepintaranmu. Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi itu kalau di depan Imam Al-Habib di depan Imam Haddad, dia mengatakan, "Inni kuntu baina yaday Imam Al-Haddad kuntu mutataffilan." Saya ketika ada di depan Imam Al-Haddad, saya punya guru, saya adalah anak kecil yang enggak ngerti apa-apa. Padahal ketika beliau belajar sama Imam Haddad sudah alim. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sahib kita risalah jami'ah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah martabatil masyakhah. Nanti mungkin pembahasannya akan panjang dan akan runutnya juga akan lebar kemana-mana. Karena hubungan masyakhah ini nggak bisa cuma 5 menit sampai 10 menit. Tentunya mungkin dari jam 7 sampai jam 7 pagi besok pagi. Baru selesai itu akan pembahasannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur untuk kita. Allah jadikan insyaAllah majlis ta'lim dalalah alal huda. Dan juga madrasah ar-ribat. Allah Ta'ala jadikan mercusuarnya ahlus sunnah wal jamaah. Allah panjangkan usia mereka, para alim ulama kita dan para masyayikh kita. Para syibanana dan para habaibana, para kiai kita. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada Habib Muhammad. Wal Habib Uthman, wal Habib Ali bin Uthman. Wal Habib Abdurrahman bin Farid al-Mutahhar. Dan Habib Muhammad Aidi dan semua yang hadir di tempat ini. Yang insyaAllah mudah-mudahan semua yang hadir, yang tidak bisa hadir, yang mengikuti daras ini, mengikuti kajian ini, mengikuti pembacaan burdah Imam Al-Busiri, qasidah Mudhariyah, termasuk juga madihah li Sayyidina Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usianya dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah jadikan mudah-mudahan, ya Rab, jangan kau pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Satukan kami dengan Nabi Muhammad. Gandeng tangan kami dengan wurath Nabi Muhammad. Gandeng tangan kami ya Rab dengan para pewaris Nabi Muhammad. Sampaikan kami ke majlisnya Nabi Muhammad. Sampaikan kami ke Madinatul Munawwarah untuk ziarah makam Nabi Muhammad. Kami ingin dan kami ya Rab rindu dengan pusara Nabi Muhammad. Kami rindu dengan pusara Rasulullah. Kami rindu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kami rindu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kami rindu dengan Sayyidina Uthman. Kami rindu dengan Sayyidina Ali. Kami rindu dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kami rindu dengan ahli baiti Nabi Muhammad. Dan semua para sahabat Nabi Muhammad.
baik yang ada di Ma'la ataupun yang ada di Baqi'il Gharqad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala satukan kita bersama insyaAllah di majlis insyaAllah Dalalah Alal Huda di bawah bimbingan Habib Abdurrahman wal Habib Ali bin Uthman Ba'agil. Kita akan digandeng insyaAllah ke Madinah Al-Munawwarah. Kami rindu ya Rab dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Kami rindu dengan Hajar Aswad. Kami rindu Baina Safa wal Marwah. Kami rindu ya Rab untuk meminum daripada telaga Ma'u Zamzam ya Rabbal Alamin. Sampaikan kami ke Al-Haramain Asy-Syarifain. Dan sampaikan kami ya Rab ke negeri mereka orang-orang yang saleh, negeri para walimu ya Arhamar Rahimin. Dan jadikanlah ya Rab majlis ini adalah majlis yang membuat bangganya Nabi Muhammad. Sampaikan kami ya Rab bahwa kami di majlis Dalalah Alal Huda ya Rab memuji Nabi Muhammad, menyebut para ulamanya Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, cinta kepada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, wabil khusus kepada Imam Muhammad Al-Busiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bersama dengan mereka. Allahumma alhiqna bihim ya Rabbana, alhiqna bihim ya Rabbana. Allahumma ya Karim ya Rahmanu ya Rahim. Adapun ya Rabb sebagaimana Allah kama ballaghtana fi Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. A'inna 'ala siyami wal qiyam hatta nahdha bil ghufran wal itik minan niran wa sughnal jinan bi jahi sayyidina Muhammad wa la adnan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. Al-Fatihah binati syifa lil Hubabah Mu'lubna binti Muhammad Bagir bin Syekh Abu Bakar bin Salim wal binati syifa li akhina Hasanuddin Imawan bin Zahrani Ahsan anallahu yashfihima shifaan tamman wa sihhatan kamilatan shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfihim anta syafi wa afihim antal muafi. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وبحرمة الذات والقرآن من عليهم بعافية يا شافي أيوبي وبحق اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها ولكل جميع المرضى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يشفيهم الجميع بخيرة الدنيا ونعم الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.